Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan teman-teman yang saya hormati dan saya cintai. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan lagi mengenai perbedaan antara MAH dan sakit asam lambung. Di beberapa video yang lalu pernah saya singgung ya mengenai hal ini, cuman mungkin belum begitu jelas ya. Tapi pada kesempatan ini kita akan uraikan lagi satu persatu ya, apa itu MAH dan apa itu asam lambung. Kita mulai saja dengan yang sakit MAH ya. Jadi sakit MAH itu terjadi ya karena adanya iritasi ya atau luka di dinding lambung. Luka ini bisa berupa baret-baret aja ya, tapi bisa juga berupa koreng gitu ya. Jadi seperti kita pernah melihat ya yang namanya cacar ya, penyakit cacar. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Tapi ini kalau cacar kan di muka, kalau ini di dinding lambung gitu ya. Jadi ada juga ini bernanah juga gitu ya. Jadi pada tingkat yang lanjut itu sama dengan luka yang ada di kalau kita misalnya kena paku atau kena beling ya kaki kita, dia jadi bengkak dan bernanah. Nah itu sama gitu ya. Cuman kalau ini kan adanya di lambung, dinding lambung gitu ya. Dan sakit ini biasa dikenal juga sebagai dispepsia ya, atau tukak lambung gitu ya. Sumber terjadinya penyakit ini ya, itu pertama itu pola makan yang tidak sehat gitu ya. Tidak sehat tuh misalnya gini, misalnya dia suka minum minuman beralkohol ya, berlebihan. Kemudian misalnya lagi dia tidak sarapan ya, kalau pagi tidak sarapan, kemudian telat makan atau lupa makan gitu ya. Kemudian stres ya, dan juga adanya infeksi bakteri gitu ya. Jadi ada beberapa penyebab gitu ya tadi ya. Pertama karena pola makan tidak sehat, kedua stres, ketiga infeksi bakteri gitu ya. Itu sumber terjadinya sakit MAH ya. Jadi gejalanya ya antara lain perutnya terasa perih ya, sering perih perutnya ya, kemudian ulu hatinya sakit ya, mual, muntah, sakit kepala ya, badan lemas ya, berat badan turun ya, kemudian badan terasa sakit semua gitu ya, terutama bagian pinggang gitu ya, sakit, terasa sakit. Itu yang gejalanya sakit MAH tadi ya. Jadi memang sakit MAH ini ya bisa terjadi MAH-nya saja tanpa asam lambung ya, tapi bisa juga terjadi
kedua-duanya gitu loh. Artinya dia menderita emah dan juga menderita asam lambung gitu ya. Karena sama-sama ini ya gejalanya ya. Nah, gejala pokoknya itu adalah terasa perih ya di perutnya, kemudian ulu hatinya ya sakit, kemudian mual dan muntah gitu. Itu antara emah dan asam lambung sama sensasinya, begitu. Jadi kalau emah ini ya itu bisa juga ya terjadinya karena minum obat-obatan yang mengandung anti nyeri ya, anti nyeri gitu ya. Seperti dia minum aspirin ya, sering minum aspirin, obat aspirin. Nah itu bisa juga membuat sakit emah gitu ya, gitu. Jadi emah ini sebenarnya tergolong ringan gitu ya, tergolong ringan karena apa? Artinya dia bisa hilang sendiri ya. Kalau kita merubah pola makan tadi ya, merubah pola makan dan kita lebih ini lagi lah ya, lebih memperhatikan kesehatan kita gitu ya. Jangan telat makan, sarapan ya. Itu kuncinya gitu ya. Kemudian kita masuk sekarang ke masalah sakit asam lambung ya. Sakit asam lambung ini dikenal sekarang ini sebagai GERD ya. GERD. Sakit GERD ini ya, atau asam lambung ini itu terjadinya karena naiknya asam lambung ya. Naiknya asam lambung ini menerobos katup les ya. Katup les ini katup yang menghubungkan antara lambung ya dengan kerongkongan gitu, atau istilahnya esofagus ya, esofagus. Jadi katup ini mungkin karena lemah atau karena memang melubernya volumenya asam lambung ini sehingga dia akhirnya menerobos gitu ke katup les itu. Sehingga yang tadinya makanan yang sudah masuk ke dalam lambung itu keluar lagi gitu. Ya, keluar lagi sehingga terjadi rasa terbakar ya. Terbakar di kerongkongannya atau rasa tercekik di daerah kerongkongan. Dan juga bisa mengakibatkan iritasi ya atau luka pada dinding kerongkongannya gitu ya. Sehingga kalau dia sudah meradang ya, meradang itu artinya bengkak, maka akan sulit menelan gitu ya. Jadi karena apa? Karena batang kerongkongan ini menjadi menyempit gitu ya. Saluran kerongkongan menjadi menyempit karena adanya radang atau bengkak tadi gitu ya. Naiknya asam lambung ini ya juga bisa kalau dia naiknya ke arah misalnya dada gitu ya, maka dada bisa terasa sesak gitu ya, sesak di dada kita. Kemudian kalau dia, nah di samping sesak juga napas kita tersengal ya, tersengal-sengal gitu ya, atau istilahnya ngos-ngosan gitu ya. Dan kalau dia ke arah jantung ya, ke arah daerah juga bisa menyebabkan ini gitu jantung kita berdebar ya, berdebar kencang gitu ya. Kemudian kalau dia naiknya ke mata bisa membuat mata kita buram atau kabur ya. Dan naik ke hidung ya bisa membuat hidung kita mampet, terasa mampet walaupun sebenarnya kita nggak ada pilek, nggak ada apa gitu ya, tapi terasa mampet gitu. Kalau dia masuknya ke arah telinga ya, arah telinga,
naiknya ke arah telinga, maka telinga kita terasa berdengung gitu ya. Terasa berdengung, kemudian terasa sakit juga ya, terasa bengkak gitu ya di daerah telinga gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan penyakit asam lambung atau GERD ya. Umumnya ya orang itu biasa ya, secara umum tuh biasa sakit emah aja gitu ya, tidak ke sakit asam lambungnya. Tapi nggak menutup kemungkinan ya orang yang emah itu juga sakit asam lambung gitu ya. Itu tidak menutup kemungkinan gitu ya. Jadi artinya kedua-duanya sakit emah juga, asam lambung juga gitu ya. Jadi berbarengan gitu ya antara sakit emah dan asam lambung. Faktor yang penyebab sakit asam lambung ini menjadi sulit disembuhkan ya atau lama disembuhkan itu karena pikiran gitu ya, karena pikiran. Jadi penyakit asam lambung ini dia akan mengganggu pikiran kita gitu ya, membuat kita menjadi was-was, takut, panik dan cemas gitu ya. Itu yang membuat sakit asam lambung ini menjadi berat rasanya ya, gitu. Efek yang lain ya daripada sakit asam lambung ini adalah terganggunya proses pencernaan kita gitu ya, sehingga nutrisi yang dihasilkan ya, yang biasa dihasilkan oleh lambung dan usus kecil itu menjadi berkurang ya, berkurang gitu. Jadi asupan makanan ke bagian tubuh kita yang memerlukan energi ya atau nutrisi itu tidak dapat gitu ya, tidak kebagian karena lambung tidak bisa bekerja secara sempurna gitu ya untuk mengelola makanan itu gitu ya. Itu yang menjadi penyebab kenapa orang yang kena sakit asam lambung banyak sekali sensasinya gitu ya. Karena seluruh bagian tubuh itu merasa kekurangan nutrisi gitu ya. Atau nggak kebagian makanan ya, nggak kebagian makanan atau sedikit dapat makanan. Itu yang menyebabkan istilahnya akhirnya timbul sensasi ya di berbagai tempat gitu ya, di banyak tempat di seluruh badan kita ini akan muncul sensasi-sensasinya gitu ya. Itu akibat karena pengaruh daripada asam lambung ini tadi gitu ya. Jadi kalau orang ya terkena asam lambung tapi dia juga terkena kecemasan berlebihan ya atau anxiety, maka untuk penyembuhannya dia harus anxiety-nya harus disembuhkan duluan gitu ya. Jadi jangan sampai dia anxiety-nya mempengaruhi pikirannya gitu ya. Karena kalau anxiety-nya terlalu mempengaruhi pikirannya, maka akan sulit sembuhnya ya. Karena apa? Karena asam lambungnya jadi naik turun terus gitu ya. Sudah hilang sensasinya karena pengaruh pikiran atau anxiety-nya naik lagi ya. Sensasinya itu timbul lagi gitu. Begitu ya. Jadi itu yang saya ingin sampaikan pada kali ini ya. Artinya ada perbedaan ya antara sakit emah dan sakit asam lambung gitu ya.
sakit mah ya itu sebenarnya sakit biasa ya, bisa hilang dengan sendirinya gitu ya, asal kita bisa mengatur pola makan ya, pola makan kita gitu, dan tidak stres gitu ya, dan jangan minum obat-obatan terlalu sering gitu ya, seperti aspirin, obat sakit kepala ya. Nah itu nggak boleh gitu ya. Kemudian sakit asam lambung juga demikian. Sebenarnya asam lambung ini sakit biasa ya, biasa aja gitu. Artinya masih bisa diobati dan disembuhkan. Cuman masalahnya kalau dia sudah terkena anxiety yang mengganggu pikiran dia, maka sakit asam lambung ini akan berkepanjangan gitu ya. Berkepanjangan. Karena apa? Karena pengaruh daripada pikiran itu membuat asam lambungnya turun naik gitu ya. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.